Kita coba renungi gini teman-teman sekalian ya. Bukankah umat-umat sebelum kita rata-rata dihukum karena dosa yang menonjol? Kan gitu ya. Kita tahu misalnya kaumnya Nabi Saleh karena mereka membunuh untanya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Hud, ya, kaum Ad karena mereka sombong. Mereka buat bangunan-bangunan tinggi, mereka jebol gunung-gunung, lalu mereka buat kerusakan di muka bumi. Dengan kekuatan fisik mereka, mereka bentuk pasukan yang tidak pernah kalah di muka bumi berperang pada saat itu. Semua orang dibantai dengan beringas. Kemudian kita tahu kaumnya Nabi Shu'aib, mereka curang di timbangan. Kita tahu kaum Lut karena homoseksual. Kadang-kadang hanya karena salah satu kesalahan ini Allah binasakan mereka. Sekarang saya tanya, di masa kita sekarang, dosa kaum apa yang belum ada? Kita mau cari sekarang homoseksual, dilegalkan, LGBT, dibela dan segala macam. Itu sudah cukup dulu menghancurkan kaum Lut, satu negeri Allah, satu komunitas ya, terdiri dari 9 negeri. Kaum Lut itu 9 negeri. Diangkat semuanya, dibalik ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang masih ada bekas penyiksanya di Laut Mati. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kaum Quraisy kalau mereka lewat supaya mereka ambil pelajaran dalam Al-Quran. Itu gara-gara satu dosa. Gara-gara curangnya timbangan Allah binasakan. Gara-gara ini Allah binasakan. Kita sekarang dosa apa yang tidak ada dari umat-umat sebelum kita? Alhamdulillah Allah masih belum binasakan secara merata gitu ya. Jadi kalau ada bencana begini kita harus hati-hati sekali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang masalah ini, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Hati-hati dengan fitnah atau bencana yang datang yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Kalau kita berada di satu komunitas dan kita tahu mereka ini maksiat semua kepada Allah dan kita diam, kita nggak memungkiri itu, kita nggak berusaha luruskan, maka kalau mereka dibinasakan, kita pun dibinasakan. Masih ingat pernah saya sampaikan dalam majelis kita sebuah hadis Bukhari. Pernah satu kali Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membinasakan satu negeri. Lalu Jibril alaihissalam mendapat di negeri itu ada orang soleh satu orang, yang lainnya semua orang-orang yang jahat. Maka Jibril kembali kepada Allah lalu berkata, kata Nabi SAW, "Ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan, orang soleh ahli ibadah." Maka kata Allah Azza wa Jal, mulai hukuman dari dia. Karena dia tidak pernah beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia tidak pernah nyuruh orang kebaikan, tidak pernah larang orang lain kemungkaran. Dia mau masuk surga sendiri. Binasakan dia dulu baru yang lainnya. Jadi orang-orang beriman pun bisa kena. Hati-hati, gitu ya. Dan ini kalau sudah merata, longsor, banjir, tsunami, semua ini pasti masalahnya di dosa-dosa. Ya, masalahnya di dosa gitu ya. Jadi lebih baik introspeksi diri, hati-hati sekali karena hukuman Allah sangat merata.